Abang, karena memang beliau ini nggak jauh beda usianya sama saya, masih muda bang ya? Ya, Iya. muda. Yang tua pun muda juga. Ini udah punya istri. Dari dulu. Nah, oke, udah mulai. Udah ya, udah on itu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferdoni Kasaragi di channel konten Fast Talk bersama Bang Kulman Sinurat. Apa kabar Bang Kulman? Nah, sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Jadi ada pertemuan pada sore hari ini. Beliau mengunjungi saya di rumah karena memang masih suasana physical distancing kalau kata WHO bang. Kalau kemarin kan social distancing. Sekarang sudah diiniin lagi. Jadi kita agak jaga jarak nih. Jadi harus selalu cuci tangan juga gitu kan. Beliau datang ke saya karena memang ada penelitian bahasanya ya. Beliau ini sekarang sedang penelitian tesis ya. Tesis ngambil apa bang? Apanya tesisnya? Tesisnya komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran. Ya. Boleh dijelaskan sama subscriber penelitiannya? Penelitian itu mengenai komunikasi pemasaran. Objeknya museum. Bagaimana sebenarnya pemasaran di museum itu terhadap masyarakat, terhadap calon-calon pengunjung. Dan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan pihak museum sehingga daya kunjung terhadap museum tidak pernah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya yang pernah mengalami signifikan jumlah pengunjung itu. Nah, disinilah nanti perlu dilihat bagaimana untuk membangun minat berkunjung masyarakat itu terhadap museum. Intinya strategi komunikasi museum lah ya? Iya, strategi. Kurang lebih sama karena skripsi saya guys ngambilnya tentang strategi komunikasi pariwisata museum dan karena ya kenalannya dulu kita gitu juga ya. Ya. Mungkin beliau terinspirasi dari skripsi saya, mungkin ada ini juga ya karena memang kemarin narasumbernya beliau juga narasumber saya dari pihak museum. Sekarang gantian gitu. Jadi gitu. Nah, jadi karena mungkin terinspirasi dari ini juga karena memang sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap museum kali bang ya. Kita dari kitanya dulu bagaimana mempromosikan museum, bagaimana apa aja sih yang dilakukan pihak museum untuk menarik minat pengunjung datang ke museum. Nah, jadi intinya kurang lebih sama karena bedanya saya masih mahasiswa S1, beliau S2 kan. Menarik sekali nih obrolannya karena memang museum sekarang tutup ya Bang ya? Selama corona ini ditutup. Dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Oh belum karena memang ditutup untuk pengunjung. Bahkan termasuk staff-staffnya. Stafnya sekarang masuk diatur jam kerjanya. Berkurangin ya, bergiliran. Jadi tidak sekaligus masuk, tapi kalau untuk khusus jaga yang satpam, tetap keamanan, tetap itu jaga maka malah makin diseptikan. Maksudnya diseptikan dalam artian lebih teliti lagi dalam menerima siapa yang berkunjung itu kita lebih safety lagi gitu ya. Pengamanannya. Berkunjung tidak. Enggak maksudnya ada yang mungkin keperluan datang ke museum, lebih safety lagi lah gitu. Iya, karena ini kan kondisi corona. Iya. Itu di dalam dampak corona ini pasti ada gejala-gejala sosial yang muncul akibat daripada pengaruh corona ini. Jadi pihak museum semakin mensterilkan, semakin memperketat keamanan di museum itu. Nah, jadi kenapa saya pengen buat video ini karena memang beliau ini kan orang sibuk juga guys, kan udah lama nggak udah lama nggak ketemu juga, sekalian bersilaturahmi juga dan ngobrol-ngobrol panjang juga tadi sebelum kita buat video ini tadi saya sempat isi kuesioner juga ya, kuesioner untuk penelitiannya beliau gitu. Nah, ya mudah-mudahan karena silaturahmi itu banyak manfaatnya ya. Dan kita tadi udah ngobrol banyak ide-ide yang muncul juga karena memang kita
bergerak di dunia yang sama ya bang ya. Bisa, ya. Beliau dari Ada persepsi yang sama pula. nah ada kesamaan di situ. Jadi mudah-mudahan nanti tungguin aja proyek dari kita ya. Iya. Aksi selanjutnya. Aksi selanjutnya sebagai bentuk cinta kita terhadap budaya, pariwisata dan pendidikan Indonesia. Khususnya gitu. juga di masa sekarang itu pemutusan hubungan penyebaran corona. Karena abang, saya manggilnya abang karena memang beliau ini nggak jauh beda usianya sama saya, masih muda bang ya. Ya, Iya. sudah. Yang tua pun muda juga. Ini udah punya istri apa gimana nih? Apa 7 langkah keluar dari rumah? Sudah ada izin. Iya, oh ya. Karena gitu ya kan, laki-laki kan kalau ditanya sudah berkeluarga, oh belum gitu. Kalau 7 langkah keluar dari rumah Ya, tidak. gajang. Jadi beliau ini marga Sinauran ya. Ya. Saya Saragi. Jadi ada basically kalau orang Batak itu dia mar tutur ya. Sebenarnya Ini kan seluruh Indonesia penontonnya. Nah, sebenarnya kalau Saragi itu udah tulang saya. Oh, berarti mamanya baru Saragi. Mama bapak juga, mama opung juga. Oh iya. Jadi ya gitulah dia. Kalau Batak ini berekor deh guys. Jadi ini kan subscriber saya seluruh Indonesia. Ya. Bukan cuma orang Medan aja. Jadi harus disosialisasikan juga. Karena itu saya sebagai bentuk rasa cinta budaya. Kebudayaan Batak kan gitu kan. Karena dengan budaya lah kita terkenal. Iya. Ciri khas Bali itu bisa maju karena mereka bangga sama kebudayaan. Sehingga Iya. menjadi sasaran daerah tujuan wisata Iya. Indonesia. Karena bule itu suka yang unik-unik dia ya kan. Makanya wanita Indonesia laku keras kan gitu kan. Karena unik gitu. Jadi kita harus bangga sama kebudayaan kita. Ini pesannya dari video ini. Wah, keren juga ya. Nah, jadi karena memang sama suka sama ngopi juga, suka diskusi juga, suka ngobrol. Itu sih. Jadi tadi udah banyak juga ide-ide, mudah-mudahan ditungguin aja kegiatan kerjasamanya. Nah, karena beliau sebagai pihak dari museum juga lah ya. Boleh tahu bang, apa jabatannya di museum? Bisa Kalau tahu jabatan saya di museum yaitu sebagai analis informasi kebudayaan di seksi koleksi dan edukasi museum. Jadi bagi adik-adik, saudara-saudara sekalian, Museum Negeri Sumatera Utara ya, yang di Jalan HM Joni ya guys. Joni, yang ingin berkunjung nanti setelah steril suasana corona ini, datanglah berkunjung ke museum. Bisa juga kita nanti di sana menonton di bioskop mini yang Promosi deh guys, promosi. museum. Nah, tidak lupa juga harus Iya. saya promosikan Iya, karena sebagai- saya juga sudah di jiwa saya Museum ini. cinta museum. Cinta museum, cinta budaya. Kan ada apanya tuh? Ada slogannya. Museum. Slogannya, museum di hati. Oh gitu, museum di hatiku gitu ya. Oh di sini hati ya gitu. Jadi karena saya dulu skripsinya berkunjung ke museum juga, jadi kan memang penelitiannya tentang museum. Jadi skripsi saya itu strategi komunikasi pariwisata museum Negeri Sumatera Utara dalam menarik minat pengunjung wisatawan. Nah, jadi kebetulan beliau mewakili orang museum yang sebagai narasumbernya juga kan gitu kan. Karena pada saat itu kepala museumnya Bu Martina ya. Silaban Esa. Ibu Martina. Sekarang Halo Bu Pak Martina. Sugiarto. Sekarang Pak Sugiarto. Oh, Pak Sugiarto. Nanti insya Allah mungkin bakal berkunjung ke museum juga, tapi ya setelah corona inilah ya Pak ya. Karena memang masih suasana social distancing dan physical distancing ini tadi. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk subscriber yang nonton sebagai orang museum, Ya, khususnya di wilayah Medan lah ya. khususnya mari pesan saya, mari kita putus hubungan penyebaran corona di masa sekarang ini dan agar terjaga untuk dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari dampak virus corona. Sekian, sampai di situ dulu. Jadi cukup berdampak juga ya untuk kehidupan pribadi Bang Hulman, atau mungkin boleh di-sharing gimana? Dari segi dampak ekonomi ya pribadi lah, berdampak nggak? Corona sebenarnya semua berdampak, bahkan keluarga harus juga kita asingkan keluarga ke Samosir sana. Mau pulang kampung jadinya? Jadi Ya. sendiri Bang Hulman di sini? Ya, sama istri, karena istri juga. Oh disebut tadi katanya jomblo. Oh iya silakan. Karena istri Saya nimpalin humor-humornya biar nggak bosan kali. Karena Namanya anak komunikasi ya kan guys. karena istri juga kerja di
perawat di salah satu puskesmas di Kabupaten Deli Serdang. Oh, jadi Jadi ketika sudah diumumkan libur anak sekolah, saya ungsikan langsung anak saya ke Samosir. oh anak-anak aja pulang kampung berarti. Iya. Bang Abang sama istri di sini ya. Iya. Karena istri bertugas juga ya. Bertugas juga. Harus Nggak wajib takut, masuk. Bang? Ada rasa khawatir juga Kekhawatiran pasti. itu pasti ada. Pasti ada. Namanya manusia ya, guys. Nah, makanya kita harus sama-sama berusaha ya bagaimana supaya sama-sama juga menjaga teman-teman yang lain agar penyebaran corona ini tidak sampai menyebar luaskan ke saudara-saudara Iya. atau teman-teman yang lain. Bagaimana supaya cepat berlalu. Orang rumah baru apa? Orang rumah? Baru Situmorang. Oh, baru Situmorang ya. Jadi ya saya juga mau menyampaikan kepada kawan-kawan untuk petugas berterima kasih lah terutama kepada orang-orang medis yang berjuang di yang berjuang di rumah sakit yang di mana-mana gitu ya. Terima kasih sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Karena saya dengar kemarin ada yang meninggal juga Bang Umar di Medan. Ada yang Iya, meninggal. perawat ya. Bahkan Kami perawat anggota legislatif pun ada yang Iya, meninggal. anaknya. Anaknya. Yang di sini yang di Menteng ini kan? Bukan ya? dari Dapil Asahan. Oh, saya nggak DPD tahu. Sumatera Utara. Oh, saya dengar beritanya kemarin ada anaknya anggota Dewan DPRD Medan meninggal. Oh, ini DPD Sumatera Utara. Oh, DPRD Dari Partai Sumatera Golkar. Utara. Dari mana? Dari Partai Golkar. Partai Golkar ya. Mengucapkan itu juga terus mengkampanyekan untuk ke kawan-kawan para subscriber kalau memang kalau bisa di rumah lah. Nah, jadi karena memang sebagai bentuk jadi saya tadi aku nonton bukan tadi semalam nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Pak Anies Baswedan. Jadi langkah-langkah yang perlu kita kerjakan sekarang ini untuk saat-saat seperti ini kita pribadi. Jadi kalau dulu kita bela negara harus jadi tentara gitu kan. Nah, sekarang kita bela negara untuk disuruh di rumah aja, rebahan aja kan gitu. Sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang aja gitu. Jadi itu guys. Ya ini saya bukan saya melarang untuk kalian beraktivitas di luar, tapi kalau bisa agak dikurangi gitu. Misalnya kayak yang memang belum mungkin untuk yang ekonomi ke bawah lah kali ya, memang harus keluar ya, tetap safety, menggunakan masker ketika keluar, ketika beriniin. Tapi kalau untuk yang pengusaha atau kalangan ekonomi ke atas kalau bisa ya dikurangin. Ya, buktinya kita tetap bisa kok. Selalu ada hikmahnya kan gitu. Seperti saya walaupun ini ya kan pengangguran, nggak pengangguran juga ya. Maksudnya ada usahanya gitu. Cuman ya, alhamdulillah usahanya bisa tetap dikerjakan di rumah Bang. Kan saya juga ada usaha jahit di rumah gitu kan ya. Makanya ikut sebagai turut serta usaha saya mengkampanyekan di rumah aja gitu. Di rumah aja bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa, tapi tetap harus bekerja. Ini seperti ini kan buat channel YouTube kan gitu kan. Ada aja. Makanya tinggal kitanya mau nggak berusaha. Ada kayak misalnya tadi saya pagi-pagi karena nggak tahu mau ngapain nyanyi, ada aplikasi Wishing. Saya kan suka nyanyi Bang Firman, ya kan? Ya nggak apa-apa ya kan. Maksudnya ada aja gitu ya. Kayak gini. Corona inilah kita dapat maknai. Komunikasi sebenarnya mampu merubah perilaku atau budaya masyarakat, budaya manusia. Namun yang lebih dahsyat, mau tak mau akibat daripada kehadiran daripada corona, COVID-19, ya, perilaku manusia atau bahkan budaya mau tak mau harus kita rubah. Harus kita rubah. Bagaimana? Jangan menjadi bertambah lagi korban. Itu. Jadi corona dapat merubah perilaku dan budaya manusia. Iya. Tapi terus kalau saya juga nonton jadi semuanya pasti ada hikmahnya. Kalau yang di apa nih itu tadi banyak ya, ini yang perlu disampaikan ke subscriber juga bahwasanya pasti ada hikmahnya setiap kejadian itu. Jadi jadi jangan terbebani ya, kita jalanin aja, tetap hati-hati, tetap waspada, lakukan itu tadi. Pertama, selalu menggunakan masker ketika harus keluar. Terus selalu mencuci tangan. Ini kata Pak Anies tadi, Pak Anies Baswedan. Karena memang selalu mencuci tangan dalam setiap mau melakukan kegiatan event. Terus kalau bisa dikurangi kegiatan di luar. Terus melakukan physical distancing, jaraknya 1,8 minimal guys. Nah, 1,8. Jadi kalau misalnya tidak usah terlalu dekat kali gitu ya. Biasa aja, ini kan tetap bisa ngobrol. Nah,
gitu. Terus ya banyak lah pokoknya kalau kita mau mencari aja apa aja, nonton aja podcast atau apa YouTube kayak saya jadi apa. Nah itu satu momen lagi yang paling penting Bang Ulman yang saya tanggap dari ini. Jadi Corbuzier di situ dia curhat. Jadi dibilang dia di podcastnya itu selama virus ini, wabah ini belum datang, jadi ada hikmahnya juga. Saya bisa jadi ngobrol sama Aska yang dulunya saya sudah sibuk kerja, yang saya pulang malam, Askanya harus juga mungkin malam udah tidur. Ini saya bisa ngobrol dari bahkan sampai jam 3 pagi katanya. Jadi itu it's blessing kata Pak Anies. Jadi ya itu tadi kan kadang-kadang kita ini kan maksudnya menyepelekan hal-hal yang kecil seperti itu. Bapak ngobrol sama anaknya, itu kan perlu sih sebenarnya ya kan. Menyediakan waktu. Tapi kalau di masa corona ini kita harus menjaga diri. Kalau kita melakukan aktivitas di luar, nah ketika kita pulang ke rumah harus kita sektikan diri kita cuci tangan. Iya, sebelum kita. Karena kita sudah di rumah sudah berbaur dengan keluarga. Iya. Nah, itu. Jadi kebetulan pula istri saya dari merawat. Di rumah itu selalu disediakan tim medis ya. Maka minuman-minuman yang menambah kekebalan tubuh ya, kekebalan antibiotik. Tubuh. Jadi baik seperti hal yang simpel seperti jamu. Pengobatan alternatif juga ya. Bukan. Apa maksudnya kesehatan lah kan jamu untuk kesehatan kan. Jadi ditambah lagi dengan untuk penguatan kekebalan tubuh dari virus. Karena virus ini kalau kita lihat dari yang umur yang kena serang oleh corona, rata-rata usia di atas usia 30-an ke atas yang terkena ya. Dan bayi itu, anak-anak itu jarang anak-anak ya. Jadi kenapa anak-anak itu lebih kebal tubuhnya, kekebalan tubuhnya. Gitu. Jadi untuk menetralisir organ tubuh yang mengalami infeksi di dalam saluran lain atau dibentuk itu istilah entah bahasa biologisnya entah darah putih itu apa, dia masih kuat. Sel darah putih tadi kan kekebalan tubuh ya. Itu dia. Iyalah beliau ini tahu karena istrinya kan orang rumah orang tim medis, jadi mungkin bisa sering sharing juga. Dan for informasi juga memang COVID-19 ini bisa dicegah karena dia virusnya ini ada lemak-lemak di pinggirannya Bang. Jadi memang bisa kita cegah dengan kita sering mencuci tangan. Dan untuk informasi juga guys, cuci tangannya itu pakai sabun cuci tangan, nggak usah pakai hand sanitizer. Karena kalau hand sanitizer itu kan hanya untuk virus yang bedanya corona ini dia memang virus juga, cuman dia kalau kita lihat dari dia ada alat-alat untuk apa itu kan, ada lemak dia di pinggiran itu informasi dari. Jadi tonton deh sendiri untuk kalian, saya merekomendasi, nanti linknya ada di bawah ya guys. Terus itu aja, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan Bang? Ya sampai di situ. Itu aja lah ya. Jadi ya sebagai bentuk rasa kepedulian kita juga terhadap itu tadi ya, karena memang kami berdua juga turut berbelasungkawa terhadap tim medis yang meninggal. Semoga bisa diterima di sisi Tuhan gitu kan. Terus karena memang sudah berjasa juga ya, keluarganya yang bisa kuat, segeralah terhibur. Ya, cepat-cepat bangkit ya. Kita doakan semoga wabah ini cepat pergi, cepat berlalu gitu. Terus kita juga harus tetap survive, tetap bertahan, dan jangan lupa juga untuk berdoa gitu. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan karena semua ini pasti ada hikmahnya. Hadapi dengan senyuman, kata dewa kan gitu kan. Oke, itu aja, udah 18 menit juga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel itu. Kami Firdo Sargi undur pamit. Oh iya Bang, kalau di channel itu Firdo ada ininya, kalau ada hashtagnya. Jadi kalau saya bilang Tepoci Indonesia, salam sukses gitu. Bisa ya? Bisa. Kayak mana? Salam sukses. Nah, oke, kita coba ya. Tepoci Indonesia, salam sukses. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.